Baik, perkenalkan nama saya Marta Manulang Manulang dengan NPM 20014326. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil desain heat exchanger saya, yang mana tugas besarnya akan dikerjakan dengan ekspektasinya adalah mendesain alat multicolor untuk sistem pendingin kapal sesuai dengan spesifikasi pada mesin kapal. Nah, jadi nilai kalori yang dibutuhkan itu kita mengasumsikan bahwa kalori yang dibutuhkan itu adalah 27% dari power output engine pada kapal itu sendiri. Di mana mesin kapal saya adalah MTU 16V 1163 M94 dengan power outputnya 5920 kW. Setelah itu untuk properti fluidanya, karena yang sering digunakan dalam proses sistem pendinginan mesin diesel untuk kapal laut adalah pemanfaatan air dari air laut. Nah, jadi kita menggunakan seawater, yang dimana seawater ini memiliki suhu yang dapat dikategorikan dingin, yaitu bisa dilihat di sini 10 derajat Celcius. Namun perlu diingat bahwa air laut itu dapat memberikan sifat korosif pada pipa heat exchanger itu sendiri. Maka kita harus bisa untuk memilah-milah eh, material apa yang cocok untuk digunakan pada pipa tersebut. Nah, lalu untuk mencari nilai dari suhu keluar seawater, itu sini saya mengasumsikan terkait nilai dari mass flow rate-nya. Nah, dan juga untuk nilai T-in ya, itu sesuai dengan yang tabel di sini, 10 derajat. Sehingga saya bisa menghitung nilai T-out-nya, suhu keluar pada seawater nanti, dengan mengasumsikan juga untuk mass flow rate-nya berapa. Nanti akan saya jelaskan. Setelah itu, eh, untuk area heat exchanger ini saya menerapkan pendinginan efektif dengan menggunakan metode LMTD. Yang dimana untuk menghitung luas permukaan itu kita membutuhkan ya nilai delta T dalam diri itu sendiri agar proses pendinginan dapat berlangsung efisien. Nah, saya akan jelaskan juga bagaimana cara suatu heat exchanger itu dikatakan efisien melalui perhitungan LMTD-nya. Untuk diameter pipa, tentunya saya menggunakan rumusnya yang di kanan ini, akar dari 4 kali flow rate per P kali velocity. Di mana dengan menyesuaikan diameter pipa berdasarkan parameter ini, saya dapat memastikan bahwa aliran air laut melalui sistem pendingin berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Nanti dilakukan juga selanjutnya validasi dan optimasi, yang dimana kita akan mencari nih kesalahannya apa saja pada desain saya, lalu kita harus saya tahu juga apakah ini bisa dioptimasikan lagi atau tidak. Nah, baik, ini adalah informasi tambahan untuk pendukung perhitungan desain heat exchanger ini. Yang dimana tabel berikut ini adalah menjelaskan tentang velocity pada fluida di dalam pipa. Yang dimana sih saya mengambilnya water ya. Saya mengambil water. Waternya ini dia 0,9 sampai 2,4. Saya mengambil yang paling tingginya untuk pipe velocity-nya. Lalu untuk mass rate-nya, di sini saya mencari nilai eh, mass rate-nya itu kan suhunya 10 derajat. Nah, di sini kita anggap aja sih 12 derajat di 25 kilogram per second. Nah, nanti saya akan jelaskan juga pas 25 kilogram per second dia akan seperti apa heat exchanger saya. Dan pas kita manipulasi dengan menurunkan suratnya akan seperti apa performanya. Nah, setelah itu untuk overall heat transfer coefficient-nya, seperti dari arahan, kita mengasumsikan dari water to oil. Yang dimana nilai U-nya itu 110 sampai 350. Saya mencari yang paling tingginya yaitu 350. Nah, ini dia. Dari Journal of Innovation Research and Knowledge. Dikatakan bahwa semakin besar nilai LMTD, maka semakin tidak efisien suatu heat exchanger. Karena LMTD yang besar menyebabkan semakin banyak panas yang transfer dan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kita harus mencari nilai LMTD-nya. Di sini dikatakan bahwa untuk mengurangi nilai LMTD itu dengan cara peningkatan pressure drop. Nah, ya, di sini karena berhubungan dengan pressure drop, di sini kita akan mainin mass flow rate-nya. Seperti itu.
Nah, perhitungan pada slide ini selanjutnya akan menjelaskan terkait perhitungan dengan dibantu menggunakan software MATLAB. Baik, akan saya jelaskan di MATLAB langsung ya. Nah, oke, baik. Jadi pada step pertama ini kita harus masukkan dulu nilai power output-nya. Jadi power output engine dengan asumsi power output yang dipakai itu untuk dihilangkan heat-nya itu 8%. Sini 27%, maka 0,27. Lalu untuk nilai kalornya tentunya heat reject-nya ya percentage dari ini dikali P dikali 1000 karena kita ingin mengubah kilowatt ke watt. Nah, setelah itu untuk property of water-nya itu kita masukin aja yang di tabel tadi beserta dengan TI-nya juga itu kita pakainya 10 ya. 10 derajat. Nah, untuk step ketiganya kita akan menghitung ini dia T-out-nya. T-out-nya ini kita nah di sini saya ingin mencoba kita menggunakan tabel yang tadi 24 derajat kalau tidak salah ya. 25 maaf, 25 kilogram per sekon untuk di suhu 12 derajat. Lalu untuk T-in-nya ini, nah TH-in-nya ini, hot fluid-nya itu pas masuk ke 90, saya asumsikan dan pas keluar dia 70 derajat. Nah, lalu kita kalkulasi aja tidinya ntar menggunakan rumus ini. Lalu asumsikan U-nya atau heat transfer coefficient seperti yang saya katakan tadi. Saya menggunakan nilai U-nya yang ini, yang paling tertinggi untuk water to oil. Nah, setelah itu kita bisa menghitung kalkulasi dari heat exchanger area. Nah, inilah alasannya mengapa saya ingin mencari nilai U yang tertinggi itu, karena untuk penggunaan heat exchanger-nya supaya bisa lebih kecil lagi. Nah, yang untuk penggunaan LMTD sebenarnya bisa lebih besar. Cuma kenapa saya ingin lebih kecil? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa LMTD yang semakin kecil maka heat exchanger kita semakin bagus dan semakin efisien. Nah, lalu di sini untuk mengkalkulasi pipa diameternya kita harus mengetahui volumetric flow rate-nya. Yang dimana volumetric flow rate-nya itu adalah dot M dibagi rho seawater. Ini dimana flow velocity-nya di sini saya asumsikan 2,5 yang paling tinggi lah yang di water itu. Sehingga pipe diameternya itu tinggal akar dari 4 kali volumetric flow rate dibagi dengan P kali flow velocity. Nah, nantinya pipa diameter itu kan dalam bentuk meter. Nah, saya konversi lagi ke inch. Nah, di sini saya juga tambahkan juga untuk nilai standar pipa yang terdekat. Karena pastinya pada perhitungan diameter pipa itu secara manual, kita pasti hasil desimal, dan angkanya itu di atas standar. Nah, di sini saya akan mencari nilai standarnya seperti 0,5, 0,75, 1 inch, 1,25, sampai 10 inch. Nah, baik. Di sini kita langsung aja run untuk mass flow rate-nya 25 dan velocity itu 2,5 meter per second. Dan di sini adalah hasilnya. Nah, hasil yang didapatkan adalah bahwa seawater atau temperatur yang keluar dari 10 derajat itu menjadi 25,9 derajat. Ya, LMTD-nya lumayan tinggi di 62,03 derajat. Gap-nya itu tinggi. Nah, dan juga heat exchange area-nya 73,62 meter kuadrat yang lebih kecil, namun kita membutuhkan pipa dengan diameter yang lumayan besar, yaitu 4 inch. Nah, terus bagaimana jika saya ingin mengecilkan LPD-nya? Itu dengan cara kita memainkan dari mass flow rate-nya. Nah, adanya mass flow rate kan 25 ya, karena saya ganti dengan nilai 3,5. 3,5 kg per sekon dengan asumsi eh, flow velocity-nya tetap 2,5 meter per sekon. Saya hapus dulu. Maka hasilnya adalah yep, air laut saya yang keluar itu besar 123,5 derajat. Ini membuktikan bahwa perpindahan heat transfernya itu bekerja ya, kerja maksimal, maka air laut saya bisa panas sekali. Lalu untuk LMTD saya kecil 5,33 derajat dengan heat exchanger area saya lebih kecil yaitu 28,38.
dan juga untuk, kipas saya juga lebih kecil diameternya itu 1,5 inch. Nah, tapi untuk menentukan, flow rate ini juga perlu pertimbangan yang banyak. Nah, anggap nih, andai saya cuma beda 1,5 doang, kipas saya isi 5, anggap saya isi 5, dengan asumsi flow velocity kecil, maka nah penggunaannya cukup besar. LMT dia lebih kecil, si water-nya itu lebih menurut saya lebih make sense lah, 89 derajat air panas, oke. Cuman heat exchanger areanya itu lebih besar, yang darinya cuma 20-an meter kuadrat menjadi 364,97 meter kuadrat. Dengan, pipa standar itu 2 inch, maka kita harus menentukan nilai mass flow rate-nya itu secara lebih seksama. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Semoga, jelas dan bisa dimengerti untuk desain heat exchanger saya. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikomen. Baik, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih.